랜덤 게임, 랜덤 게임, 게임 스타트. 아파트 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 Aduh. Tiwi, kamu kenapa, Tiu? Aduh, ini loh, naik. Rahang aku tuh sakit banget. Rasanya kayak diikat gitu. Aduh, sakit banget deh. Kok bisa? Aku nggak tahu kenapa. Kayaknya karena aku suka makan pakai satu sisi aja deh. Oh gitu. Boleh lihat dong. Kayaknya kamu kena ini deh. Nih. Temporomandibular disorder. Aku habis nonton. Ini sama kayak gitu. Oh, iya, bisa iya. jadi tuh kayak gitu. Aduh. Temperamandibular giant atau juga TMJ atau yang lebih dikenal juga dengan sendi temperamen mandibula adalah sendi yang menghubungkan antara rahang bawah dengan tulang temporal serta satu-satunya sendi yang bergerak bebas di regio kepala. Lebih jelasnya lagi, sendi temporomen mandibular atau sering disebut dengan TMJ adalah daerah di mana mandibula berartikulasi dengan basis krani. TMJ adalah salah satu sendi yang paling kompleks di dalam tubuh. TMJ mendukung gerakan menggantung, oleh karena itu dapat dianggap sebagai gabungan ginglimoid. Namun, pada saat yang sama, juga menyediakan untuk gerakan meluncur yang mengklasifikasikan sebagai sendi artoida. TMJ dibentuk oleh kondilus mandibula ke dalam fossa mandibula dari tulang temporal. Disartikular memisahkan dua tulang tersebut. TMJ diklasifikasikan sebagai gabungan senyawa. Menurut definisi, TMJ membutuhkan setidaknya 3 tulang. Namun, TMJ hanya terdiri dari 2 tulang. Disartikular berfungsi sebagai tulang nonosifid yang memungkinkan gerakan kompleks dari sendi. Karena fungsi disartikular sebagai tulang ketiga, artikulasi kraniomandibular dianggap sebagai gabungan senyawa. Jadi, maksila menurut perkembangan ilmu ada 2 tulang rahang atas yang tergabung bersama di tengah jahitan palatal. Tulang-tulang ini membentuk sebagian besar tulang wajah bagian atas. Perbatasan rahang atas meluas superior untuk terbentuk lantai rongga hidung serta lantai masing-masing orbit. Tulang rahang atas membentuk langit-langit dan alveolar, di mana langit-langit dan alveolar adalah bagian yang mendukung gigi. Karena tulang rahang atas menyatu dengan komponen tulang sekitar tengkorak, maka gigi rahang atas dianggap menjadi bagian tetap dari tengkorak dan karena terdiri dari komponen dari sistem pengunyah. Mandibula adalah tulang berbentuk O yang mendukung gigi bawah dan membentuk tulang wajah yang lebih rendah. Mandibula tidak memiliki lampiran tulang pada tulang tengkorak. Hal ini didukung pada bawah rahang dengan otot-otot, ligamen, dan jaringan lunak lainnya, yang karenanya memberikan mobilitas yang diperlukan untuk berfungsi dengan rahang atas. Mandibula merupakan tulang yang terkuat dan terbesar pada daerah wajah. Banyaknya penelitian yang menyatakan bahwa penelitian mandibula lebih signifikan untuk membedakan jenis kelamin. Organ-organ meliputi mandibula, maksila, sendi temporomandibula atau TMJ, struktur gigi dan struktur lainnya seperti otot-otot pengunyahan, otot wajah, otot kepala dan leher. Ini merupakan sistem pengunyah. Rahang bawah itu yang dapat digerakkan atau biasa kita sebut mandibula, dan rahang atas yang tidak bergerak atau biasa kita sebut maksila. Rahang-rahang ini kita gunakan untuk menggigit dan mengunyah makanan dengan cara digerakkan berlawanan satu sama lain. Gerakan rahang yang normal pada aktivitas pengunyahan tidak hanya ke atas dan ke bawah, tetapi juga bisa ke samping. Penderita kelainan TMJ dapat menunjukkan satu atau lebih gejala berupa bunyi clicking, nyeri kepala, nyeri telinga, telinga berdengu, nyeri pada area TMJ, nyeri pada otot wajah, nyeri pada area leher dan bahu, kelelahan otot mastikasi, keterbatasan gerak mandibula, keterbatasan membuka mulut. Hal ini membuat orang yang terkena TMJ ini jadi susah makan, menguap, dan lainnya. Penyebab temporomandibular disorder sendiri ada 6. Yang pertama, trauma atau cedera. Yang kedua, stres. Yang ketiga,
deep pain input atau respon dari tubuh ketika sedang dalam keadaan sakit. Yang keempat, kebiasaan buruk seperti mengunyah di satu sisi, tidur di satu sisi, menopang dagu, mengunyah makanan keras, dan perawatan ortodonti. Yang kelima, ada dari hormon. Dan yang keenam, ada kondisi oklusal seperti crossbite posterior dan open bite anterior. Cara mencegah terjadinya TMD yaitu yang pertama, tidak menggeretakkan gigi. Yang kedua, hindari mengunyah makanan di satu sisi. Yang ketiga, hindari menopang dagu. Yang keempat, jangan tidur di satu sisi. Yang kelima, jangan memakan atau mengunyah makanan yang terlalu keras. Nah, cara mengobati jika sudah terkena TMD adalah dengan memeriksakan diri ke dokter spesialis bedah mulut dan maksilofasial agar tahu apa tindakan selanjutnya yang harus dilakukan. Tuh gitu, Til. Oh begitu ya. Jadi saran aku tuh mending kamu ke dokter deh, cek supaya kamu bisa tahu penanganan selanjutnya. Nah iya, coba deh besok kamu ke dokter. Daripada gini ntar. Oke deh, nanti aku coba ke dokter ya teman-teman. Oke. Oke, makasih ya. Iya, oke. High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage